بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah dan juga nikmat waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan salah satu bentuk kewajiban kita, yakni melaksanakan salat maghrib berjamaah. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal di ayat yang kedua, di mana Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalal menegaskan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya lah, kepada Allah sajalah mereka bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Rabbuna Jalla wa 'ala. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan juga di antara orang-orang yang berhak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu mereka yang hubungannya dengan masjid itu sangat dekat. Orang yang memakmurkan masjid disebut amiru masjid, orang yang memakmurkan masjid. Adapun ta'mir diambil dari kata ammara yu'ammiru ta'mir. Selain dirinya yang memakmurkan masjid, juga bagaimana dia mengelola masjid tersebut, melakukan hal-hal yang bisa menjadikan masjid itu semangat untuk mendorong masyarakat atau jamaah lingkungan sekitar untuk bisa memakmurkan masjid li nafsihi wa an ghairihi, untuk dirinya dan juga untuk selainnya, untuk orang lain. Bagaimana melakukan hal-hal atau membuat program-program yang bisa menjadikan masjid itu ramai, dikunjungi, untuk dimakmurkan, untuk ditegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu tidaklah akan terjadi, hadirin ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, kecuali kita kembali kepada apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga di antara akidah. Di dalam surah At-Taubah, ya, surah At-Taubah di ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Orang yang orang yang berhak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dan orang yang beriman kepada hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, syarat yang kedua. Yang berhak memakmurkan masjid, pertama yang beriman kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua yang beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan. Kemudian Allah tegaskan wa aqamas shalah, dan mereka yang senantiasa mendirikan salat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebagaimana yang juga dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Tafsir As-Sa'di, bahwa yang dimaksud dengan aqamas shalah, orang yang mendirikan salat adalah mereka yang faham dan tahu, ya, tentang arkanus salat, rukun-rukun salat, kemudian juga tentang kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah di dalam salat, kemudian ya, hal-hal yang diwajibkan di dalam salat, ya, perkara-perkara yang bisa menjadikan gerakan-gerakan yang mungkin bisa menjadikan makruh, ya, perkara itu makruh di dalam salat, atau hal yang membatalkan salat. Ini yang perlu dipahami. Jadi maknanya aqamas shalah, orang yang mendirikan salat, tidak hanya sebatas dia menunaikan kewajibannya, menggugurkan kewajiban salat tersebut, namun juga bagaimana dia tidak cukup dengan dia sebagai rutinitas, ya, atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban salat itu, tapi mempelajari, ya, tentang syarat-syarat salat, ya, sunnah-sunnah di dalam salat, ya, tentang waktu-waktu di dalam salat. Dan Allah menegaskan terkait dalam masalah waktu, ya, Allah tegaskan innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman kitaban mawquta. Allah telah tetapkan, ya, Allah telah tetapkan waktunya. Ini sama sebagaimana misalnya orang yang mengumandangkan azan, seorang muadzin, dia harus tahu betul kapan masuknya waktu salat dan kapan belum masuknya waktu salat. Karena makna azan itu sendiri, kata para ulama dalam kitab Al-Wajiz fil Fiqhi fi Daw'il Kitab was Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah taala, ya, apa kata beliau? Al-Wajiz fil Fiqhi, bahwa makna azan itu al-i'lamu bidukhuli waqti shalah bi alfadhin makhsusah. Jadi makna azan itu al-adzan, ya, al-adzan itu al-i'lam bidukhuli waqti shalah. Jadi sebagai bentuk pengumuman, pemberitahuan tentang bidukhuli waqti shalah, tentang masuknya waktu salat, bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang telah dikhususkan, yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mendirikan salat demikian. Kemudian wa ataz zakah, yang keempat, orang yang berhak memakmurkan masjid adalah yang dia mengeluarkan zakat, yaitu jadi ada interaksi hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, demikian juga hablum minan nas. Dan inilah yang Allah sebutkan juga dalam surah Al-Mu'minun, ya. Di antara ciri orang yang beruntung itu tidak cukup dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un qad aflahal mu'minun. Orang yang beruntung, yang beriman itu telah beruntunglah, sungguh beruntung orang yang beriman itu. Siapa mereka? Yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perkataan atau, ya, hal-hal yang sia-sia.
Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan perbuatan yang atau pekerjaan atau perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Dalam ayat ini surah At-Taubah ayat 18 ini Allah tegaskan wa aqamas shalah. Syarat yang keempat. Kemudian yang terakhir walam yakhsha illallah. Yang kelima apa? Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka inilah orang-orang yang diharapkan akan mendapatkan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang iman, hadirin jamaah sekalian, ya, dalam kitab-kitab akidah dijelaskan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau sittun wa sab'una syu'bah. Jadi tingkatan iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 lebih cabangnya. Wa a'laha, ya, apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qaulun la ilaha illallah. Dan tingkatan iman yang paling tinggi apa? Qaulun la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat perkataan la ilaha illallah. Artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang perlu kita ketahui sebagaimana para asatidzah kita menyampaikan, tidak cukup dengan mengetahui atau melafadzkan atau wirid dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, tetapi bagaimana berusaha kita memahami, ya, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Pertama, la ilaha itu di situ ada rukun yang pertama an-nafyu, peniadaan, ya, bahwa tidak ada yang berhak disembah. Ya, tidak ada satupun Tuhan-Tuhan yang berhak disembah illallah. Kemudian rukun yang kedua al-isbat, yaitu menetapkan bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan iman yang paling tinggi, hadirin ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Bahkan di akhir ayat ketika seorang mukmin dia diwafatkan oleh Allah, walaupun dia melakukan berbagai macam kemungkaran, ya, kemaksiatan, selama dia tidak melakukan perbuatan kesyirikan dan dia wafat di atas keimanan, di atas tauhid, bahkan, ya, kalimat la ilaha illallah ini, ya, disebutkan oleh Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi barang siapa yang akhir ucapannya itu dengan kalimat la ilaha illallah, ya, ketika dia menjelang naza' sakaratul maut dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia dakhalal jannah, kata Nabi SAW. Ya, dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak cukup dengan kita hanya berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana, ya, yang terjadi, ya, pemahaman yang keliru sebagian kaum muslimin atau muslimat, ya, ketika memahami ada hadis yang menyebutkan dalam hadis yang sahih, inna lillahi tis'un wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Jadi ketika ada hadis yang menyebutkan sesungguhnya, ya, Allah memiliki nama-nama dan sifat Allah. Nama Allah itu ada berapa? Asmaul husna tis'un wa tis'ina isman, ada 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalkannya, maka dia pasti masuk surga. Hadis ini sahih. Tapi para ulama mengatakan tidak cukup dengan menghafal saja, atau mungkin dibuat kalimat zikir atau dengan hafalan-hafalan yang, ya, menggunakan misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya, dan seterusnya. Tidak hanya dengan menyebutkan kalimat Asmaul Husna, tetapi bagaimana memahami dan mengetahui konsekuensi dari kalimat Asmaul Husna tersebut. Dan Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf, bisa dilihat, ya, dalam surah Al-A'raf Allah katakan ayat 170 sekian, saya lupa. Surah Al-A'raf Allah sebutkan, setelah Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, kami akan mengisi memenuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Karena diberikan hati tidak digunakan untuk memahami, ya, meyakini, membenarkan. Tasdiqun fil qalb, yang kata para ulama, al-imanu apa? Al-imanu tasdiqun bil qalbi atau bil janan, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Ini bisa dihafal Pak ya. Ini di antara penjelasan makna iman. Al-imanu apa? Qaulun bil lisan, ya. Iman itu dengan diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janan, bukan jinan. Kalau jinan itu bentuk jamak dari surga. Jannah, jinan. Makanya kita sering berdoa, Allahumma adkhilhu apa? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburannya di antara taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, dan janganlah engkau jadikan kuburannya, ya, di antara kubangan dari kubangan neraka. Hufrah itu artinya galian, hufrah atau lubang seperti itu, ya, kubangan api neraka. Jadi disebutkan wa tasdiqun bil janan, dan dibenarkan dengan hati. Ya, tidak cukup dengan ucapan lisan, saya beriman kepada Allah, tetapi harus dibenarkan dengan hati. Kemudian wa amalun bil arkan, ya, wa amalun bil arkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa amalun bil arkan ay wa amalun bil jawarih. Itu wa amalun, dan dilakukan dengan anggota perbuatan. Tidak cukup dengan ketika ditanya, ya, ada beberapa keyakinan ketika ditanya, Bapak sudah sholat? Alhamdulillah saya sudah sholat. Tapi kok nggak ada gerakannya Pak? Ya cukup dengan duduk saja. Cukup dengan apa? Eling-eling saja gitu ya. Ya cukup dengan mengingat saja. Karena katanya makna sholat secara etimologi, secara lugawiyah, secara bahasa itu makna az-zikr. Sholat bermakna az-zikr. Ya, sholat itu maknanya berzikir, mengingat, cukup mengingat saja. Padahal wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melaksanakan salat wa amalun bil jawari ay bil arkan, yaitu dengan dilakukan dengan anggota perbuatan. Ada gerakan rukuknya, gerakan sujudnya, yaitu makninah di dalam salatnya, ada duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Nah, ini jamaah sekalian, yazidu bi ta'atir rahman, dan iman itu bisa bertambah, ya, bisa kuat dengan taat kepada Ar-Rahman, dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Wa yanqus bi ta'atis syaitan, dan iman itu bisa berkurang, bisa apa? Bisa turun, ya, bi ta'atis syaitan, dengan dia taat kepada syaitan. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Dan sifat malu itu bagian dari keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Di tingkatan iman itu ada yang menyebutkan 70 cabang, ada mengatakan 60 cabang lebih, dan cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalau ditanya lagi, cabang keimanan yang paling rendah apa? Apa Pak? Dalam hadis disebutkan imatatul adza 'anit tariq. Jadi menyingkirkan gangguan, ya, menyingkirkan gangguan di jalan. Imatatul adza 'anit tariq. Apakah gangguan berupa pecahan beling, kaca, atau misalnya kulit pisang dan lain sebagainya, atau misalnya pohon yang tumbang di jalan, ya, atau duri yang mungkin mengganggu dan seterusnya. Yaitu ini cabang keimanan yang paling rendah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu, sifat malu itu bagian dari cabang keimanan. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu beda. Kalau arkanul Islam, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, ya, kita kenal dengan hadis Jibril, hadis yang kedua. Ini hadis yang paling panjang yang pernah saya hafal.
kalau awal-awal kita belajar di pondok pesantren di i'dad lughawiyah, ya, karena kumpulan hadis arba'in itu ada 42 hadis. Ya, ada 42 hadis. Nanti kita naik lagi hafal kitab Umdatul Ahkam. Setelah itu kita belajar lagi hafal kitab Bulughul Maram. Kemudian naik lagi Subulus Salam. Kemudian hafal hadis-hadis tentang kitab hadis Riyadhus Shalihin. Setelah Riyadhus Shalihin ada lagi kitab-kitab yang berjenjang kita belajar hadis. Ya, tinggal nanti yang paling tinggi ada kitab Sahih Al-Bukhari, ya, syarah Sahih Al-Bukhari, ada Fathul Bari, ada syarah Sahih Muslim dan seterusnya. Jadi kumpulan hadis arba'in ini misalnya seperti hadis Jibril, nomor hadis yang kedua, ya, ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Dzata yaumin, ya, dzata yaumin ittala alaihi rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'r." Pada suatu hari datang seorang laki-laki, ini berwujud manusia. Ini malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika itu berkumpul para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Dzata yaumin ittala alaina rajulun, ya. Suatu hari, suatu ketika datang, muncullah ada seorang laki-laki. Ya, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Dia mengenakan pakaian sangat putih bersih. Ya, sangat putih bersih, ya, pakaiannya. Syadidu bayadi sya'r, dan rambutnya sangat hitam legam. Ya, tidak ada tanda-tanda dia sedang melakukan musafir, perjalanan jauh. Kita tahu orang yang melakukan perjalanan, ya, selain bajunya mungkin kusam, wajahnya kusam, rambutnya berdebu dan seterusnya, acak-acakan, pakaiannya yang kusut dan lain sebagainya. Ini tidak ada tanda-tanda nampak beliau melakukan perjalanan. Syadidu bayadi sya'r, la yura alaihi atharus safar, kata Rasul, kata Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini. La yura alaihi atharus safar. Tidak ada tanda-tanda terhadap laki-laki ini, yaitu malaikat Jibril, tanda-tanda dia melakukan perjalanan musafir. La yura alaihi atharus safar. Ya. Kemudian fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia meletakkan, ini juga bagaimana adab, ya, adab talibul ilm. Ya, ada para penuntut ilmu, dia meletakkan, dia mendekatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Artinya sunnahnya kita itu kalau menuntut ilmu memang kalau bisa mendekat, ya. Tafassahu, ya, yafsahillahu lakum. Saling, kalau dalam surah Al-Mujadilah itu kan tentang seperti itu. Jadi saling memberikan, ya, tempat dan seterusnya, mendekat, ya. Taqarabu, saling mendekat. Kemudian setelah itu fa asnada rukbatayhi ila wa wada'a kaffayhi ala fakhidhi. Jadi beliau meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Ini bagaimana adab seorang murid talibul ilm, dia dalam menuntut ilmu dia sudah siap menerima, mendapatkan transferan ilmu dari seorang guru, ya, seorang ulama, ya. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, ya, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan." Bahkan yang akhbirni 'anis sa'ah. Ini pertanyaan paling tinggi. Ya, tanya, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Setelah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini yang dimaksud itu malaikat Jibril, dia mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad." Engkau benar wahai Muhammad. Sehingga yang meriwayatkan hadis ini Umar bin Khattab mengatakan, ya, apa? Dia fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya. Kami semua heran, terheran-heran. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, apa itu iman? Ya, iman disebutkan, ya, rukun iman. Rukun Islam itu ini amal jawari, perbuatan. Amalan perbuatan, ya, dengan ucapan, ya, kemudian dengan anggota badan puasa, ya, dengan sholat, dengan haji dan seterusnya, amalan anggota badan. Kemudian tentang iman dia sebutkan lagi, dia mengatakan, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Kemudian jelaskan lagi tentang iman. Apa itu iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Karena ini akan terjadi nanti, ya. Ada orang yang beriman kepada Allah hari akhir, beriman kepada kitab-kitabnya, rasulnya, para malaikatnya, tetapi tidak beriman kepada. Makanya Nabi SAW menegaskan kembali, mengulang kalimat iman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu. Kemudian setelah dijelaskan apa itu
iman, dijelaskan lagi tentang ihsan. Ini tingkatan maratibuddin. Kalau ditanya apa itu maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama al-Islam, kemudian al-iman, kemudian yang ketiga al-ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau apa? Melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau sekiranya engkau tidak mampu, tidak bisa ya membayangkan, karena khawatir yang dibayangkan keliru, menghayal gimana bentuk ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangankan ditanya tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang laki-laki yang bertanya, datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, gurunya Imam Syafi'i. Apa kata laki-laki tersebut? Ya Imam, kaifa istawa? Imam Malik sudah mengatakan ketika ditanya aina Allah? Allahu fis sama', Allahu 'alal arsy. Allah fis sama'. Ya Allah itu di langit, di atas arsy. Kemudian laki-laki ini mengatakan, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya itu Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ya. Al-istiwa'u ma'lumun. Jadi istiwanya Allah ini sudah hal yang maklum, tidak bisa kita sudah beriman saja. Wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya perkara yang wajib. Wal kaifu majhulun, bertanya tentang bagaimananya Allah, ini tidak bisa. Sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui, tidak boleh kita bertanya tentang tersebut. Was-su'alu anhu bid'ah, bahkan bertanya tentang bagaimananya ini perkara yang bid'ah, yang sesuatu yang baru yang diada-adakan. Jadi kita wajib beriman pada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ini di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mazhab 4, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an, semua meyakini tentang akidah tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan yang terakhir ketika ditanya juga Nabi SAW tentang perkara akhirat, tentang kapan terjadinya hari kiamat, apa kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Dan ini sebuah ajaran ya penting kepada kita ya umatnya dan para sahabat saat itu. Apa kata malaikat Jibril? Mata sa'ah, akhbirni 'anis sa'ah. Ya, kabarkan kepadaku Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Apa kata beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu, mas'ul yang ditanya itu, a'lamu minas sa'il, lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kemudian malaikat Jibril lagi bertanya, kalau begitu akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kasih tahu deh ya tentang apa tanda-tanda hari kiamat itu. Anta lidal amatu rabbataha wa antara al-hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabittu maliya thumma qala ya atadruna man hadha. Ya, para sahabat bertanya ketika ditanya oleh Rasulullah, dijelaskan tentang ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat itu satu persatu. Di antaranya itu disebutkan anta lidal amatu rabbataha, ya, seorang budak yang melahirkan majikannya. Kemudian wa antal hufatal uratal alata, itu orang yang tidak memakai alas kaki dan bertelanjang dan seterusnya. Dan orang yang berlomba-lomba membangun sebuah bangunan-bangunan yang tinggi, ya, pencakar langit dan lain sebagainya, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian setelah berpaling, setelah kembali orang ini berlalu, falabittu maliya tsumma qala ya atadruna man sa'il. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Apa kata para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan ya tentang perkara-perkara agama bagi kalian.
Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita terus belajar bersemangat, belajar tentang akidah, tentang iman, tentang Islam, ya, tentang akidah, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, insyaallah semakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara perkara yang sangat penting. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi al-fakir, bagi pribadi dan kepada kita semua. Dan saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.